Audio Jungle. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrina Dede Anggraini dari jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pengembangan salah satu alat di laboratorium fisika sekolah. Alat yang saya pilih adalah alat ukur debit air. Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan alat ukur debit air. Apa itu debit air? Debit air dapat diartikan sebagai ukuran dari banyaknya volume air yang mampu melewati suatu tempat ataupun yang dapat ditampung di dalam sebuah tempat per satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi debit air antara lain: 1. Curah hujan. Yang kedua, bentuk topografi. Yang ketiga, banyaknya vegetasi. Dan yang keempat, luas wilayah aliran. Untuk alat yang pertama diambil dari jurnal yang berjudul Perancangan Flowmeter Ultrasonik untuk mengukur debit air pada pipa. Pengarangnya yaitu 1. Hidayatullah Abdirobani dari Prodi Elektronika dan Instrumentasi FMIPA UGM. Dan yang kedua, Abdul Rauf dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Nah, kelebihan dari alat ini yaitu 1. Sistem memiliki tingkat akurasi dan tingkat presisi yang baik. Yang kedua, menggunakan transducer ultrasonik yang mampu menerima gelombang ultrasonik yang ada. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu 1. Tidak menggunakan multiplexer pada bagian transceiver untuk mengurangi penggunaan transducer ultrasonik. Dan yang kedua, kurang telitinya pemasangan transducer ultrasonik sehingga penerimaan gelombang ultrasonik masih belum optimal. Alat yang kedua diambil dari jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Debit Air berbasis Arduino Uno. Pengarangnya yaitu Arif Ashari dan Suharwinto dari Prodi Teknik Komputer, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk alat yang kedua ini memiliki kelebihan: 1. Sistem dapat menampilkan data hasil pengukuran secara otomatis ke halaman web dan menyimpan data pembacaannya ke dalam kartu memori tanpa mengalami kendala besar. Yang kedua, flow sensor yang digunakan memiliki persentase error yang cukup kecil. Dan yang ketiga, jika sistem terhubung ke jaringan internet, maka informasi dan datanya dapat diakses dari mana saja, selama perangkat yang digunakan untuk mengendalikannya juga terhubung ke jaringan internet. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu 1. Data yang ditampilkan tidak tersusun rapi, meskipun data yang terdapat pada kartu memori tersusun rapi. Yang kedua, sistem hanya akan menuliskan data pembacaannya pada kartu memori dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, jika sistem berada pada jaringan yang sama dengan perangkat yang memantaunya, maka prototipe sistem ini dapat diakses oleh perangkat tersebut. Untuk alat yang ketiga diambil dari jurnal yang berjudul Rancang Bangun Perangkat Pengukuran Debit dan Suhu Air Berbasis Microcontroller ATmega 8535. Pengarangnya yaitu Lilis Solihin dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Unpam. Nah, kelebihan dari alat ini yaitu 1. Penggunaan sensor laju aliran air dapat diterapkan pada industri pengemasan produk cair. Dan yang kedua, memiliki LCD yang berfungsi menampilkan hasil pengukuran, sehingga mempermudah proses pengambilan data. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu 1. Wadah air yang digunakan sebaiknya yang berbentuk tabung, karena wadah air yang berbentuk balok sangat riskan mengalami kebocoran. Dan yang kedua, efisiensi pompa air ternyata tidak sesuai dengan efisiensi yang ditetapkan produsen pompa air. Nah, untuk alat yang keempat diambil dari jurnal yang berjudul Perancangan Kit Pengukur Debit Air dan Laju Alir Air berbasis Microcontroller
dengan memanfaatkan sensor ultrasonik HCSR04. Pengarangnya yaitu Muhammad Sohin, Abdul Khaliq, dan Zulkifli dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Kelebihan dari alat yang keempat ini yaitu 1. Menggunakan sensor ultrasonik yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan pengukuran. Yang kedua, memiliki LCD yang berfungsi menampilkan hasil pengukuran sehingga mempermudah proses pengambilan data. Dan yang ketiga, menggunakan PC yang berfungsi untuk monitoring data sehingga mempermudah proses penelitian. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu 1. Sensor jarak yang digunakan memiliki blank area sebesar 1-3 cm dan mendapatkan hasil pengukuran yang kurang stabil ketika terjadi sedikit gelombang pada permukaan air. Yang kedua, luas penampang wadah atau tangki air yang digunakan kurang besar, sehingga alat belum sesuai dengan konsep persamaan Bernoulli. Nah, untuk alat yang kelima, diambil dari jurnal yang berjudul Pembuatan Alat Ukur Debit Air Menggunakan Sensor Aliran Berbasis Microcontroller ATmega 328P. Pengarangnya yaitu Mardani, Yohanri, dan Zulhenry Kamus dari Prodi Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang dan staf pengajar jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang. Kelebihan dari alat yang kelima ini yaitu 1. Menggunakan flow sensor yang berfungsi sebagai penghitung jumlah debit air, volume air, dan kecepatan air. Yang kedua, menggunakan rangkaian microcontroller ATmega 328P yang berfungsi untuk mengolah keluaran sensor agar sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Dan yang ketiga, hasil perhitungan kemudian ditampilkan pada LCD yang mudah dipahami pembaca. Sedangkan kekurangan dari alat yang kelima ini yaitu 1. Harus memastikan selang terlebih dahulu apakah selang yang digunakan sudah terpasang dengan kokoh atau belum. Dan yang kedua, apabila pemasangan selang tidak kokoh, maka akan menimbulkan kebocoran. Yang ketiga, nilai volume air yang terukur masih kurang akurat. Nah, untuk yang ini merupakan pengembangan alat ukur debit air dari saya sendiri. Alat ukur debit airnya menggunakan rangkaian microcontroller ATmega 328P yang dihubungkan ke laptop atau PC agar mempermudah pengolahan data secara otomatis. Dan rangkaian microcontroller ATmega 328P ini dihubungkan menggunakan pipa untuk mengalirkan air. Kelebihan dari alat ukur debit air ini yaitu 1. Menggunakan flow sensor yang berfungsi sebagai penghitung jumlah debit air, volume air, dan kecepatan air. Yang kedua, menggunakan rangkaian microcontroller ATmega 328P yang berfungsi untuk mengolah keluaran sensor agar sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Yang ketiga, hasil perhitungan kemudian ditampilkan pada LCD yang mudah dipahami pembaca. Dan yang keempat, menggunakan PC yang berfungsi untuk monitoring data sehingga mempermudah proses penelitian. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu 1. Harus memastikan selang terlebih dahulu apakah selang yang digunakan sudah terpasang dengan kokoh atau belum. Yang kedua, apabila pemasangan selang tidak kokoh, maka akan menimbulkan kebocoran. Yang ketiga, rangkaian masih belum sempurna. Dan yang keempat, pengoperasian rangkaian masih terbilang rumit. Berikut merupakan daftar pustaka dari pengembangan alat ukur debit air di video kali ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini.